Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Midiman Kristiani, damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Tuhan, berkat yang melimpah, serta rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, pada kesempatan ini pada hari Selasa, pada pekan biasa ke-20 ini sahabatku, kita sungguh-sungguh mau dengarkan firman Tuhan kembali dan menimba lebih dalam sahabatku dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, pada hari ini Yesus memberitahu pada murid-muridnya tentang upah yang akan mereka dapatkan jika mereka menjadi pengikutnya. Sahabatku, pertanyaan para murid tentang upah itu merupakan hal yang wajar loh, karena mereka telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan harta kepunyaannya untuk mengikuti Yesus. Sungguh sahabatku yang terkasih, jawaban Yesus sangat jelas loh, yaitu mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia, dan apa yang telah mereka korbankan akan diperolehnya kembali. Bahkan sahabatku, dalam jumlah yang lebih besar. Sahabat-sahabatku, mungkin pertanyaan para murid itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kita dapatkan sebagai murid Kristus? Mengikuti Kristus memang tidak mudah, tetapi kalau kita merenungkan secara dalam, maka sebenarnya saat di dunia ini pun kita sudah mendapatkan upahnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jika kita hidup yang baik, benar, jujur, adil, dan peduli dengan sesama seperti yang diharapkan Yesus, maka hidup kita akan tenang, sahabatku. Keluarga kita akan harmonis, pekerjaan kita akan aman, relasi kita dengan sesama sungguh baik, teman kita banyak, dan masih banyak hal lainnya, sahabatku yang terkasih.
Sahabatku dimanapun Anda berada, itulah upah yang kita dapatkan sahabatku. Upah mengikuti Kristus adalah kebahagiaan, sebagaimana yang selalu kita dambakan sahabatku. Kebahagiaan dan kemuliaan itu akan disempurnakan ketika kelak kita bersama Kristus dalam kehidupan yang abadi sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga kami bisa menjadi pribadi yang murah hati dalam memberikan pengampunan kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi bersama sahabatku. Semoga sahabatku dengan renungan yang singkat ini menjadikan iman kita semakin bertumbuh pesat. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.